Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berjumlah 42 maupun yang insyaallah jika Allah izinkan kita akan baca sampai tuntas dengan tambahan. Dengan tambahan hadis-hadis dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Maka jumlah totalnya menjadi 50. Tambahannya 8. Insya Allah pagi hari ini kita akan membaca dan menelaah, menyelami makna dari setiap kata pada hadis yang ke-19. Di mana pada hadis yang ke-19 ini bisa kita berikan judul yaitu pertolongan dan perlindungan. Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Ini judulnya. Baik, tafadhol silakan dibaca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi risalatihi al-arba'in an-nawawiyah al-hadithu at-tasi'a ashar an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha Tajidhu tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. rufi'atil aqlamu tentang takdir. رفعت الأقلام بجفة الصحف. Iya, wajaffatis suhuf. Pena sudah وجف diangkat dan lembaran telah jaffat mengering. Rahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Lanjut wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء في الرخاء يعرفك في الشدة Iya, ya واعلم arif wa fi syiddati. Wa'lam. واعلم أن النصر مع الصبر Wa'lam أن anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja. Naam ya, bacanya faraja. Ma'al karbi. Jangan sampai salah baca. Wa anna ma'al usri yusra. Hadis yang cukup panjang dan maknanya pun tidak kalah panjangnya. Silakan diterjemahkan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat itu Abu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ia berkata, untuk dahulu saya itu ya,
khalfan nabi. Berada di mana? Di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalfa itu di belakang. Yauman pada suatu hari. Faqala lantas Nabi pun berkata, ya gulam, ya wahai gulam. Apa kata Nabi? Inni u'allimuka kalimati. Ya gulam itu artinya apa? Nak, wahai anak, nak. Ya, jadi pada saat itu memang Ibnu Abbas usianya masih kecil. Ya, karena ketika Nabi wafat, ya, Ibnu Abbas itu usianya baru-baru mau baligh. Ya, kurang lebih antara 15 sampai ya 16-17 seperti itu. Nah, berarti ini masih kecil, dipanggil oleh Nabi gulam. Nak, inni u'allimuka kalimatin, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku akan mengajarimu ya kalimat-kalimat. Nah, kalimatin. Di antaranya wasiat, ya, hal yang diajarkan oleh Nabi adalah kalimat ihfadillah. Apa artinya? Jagalah Allah, maksudnya jagalah perintah Allah, ya. Maksud yang di sini adalah perintah. Nah, jagalah perintah. Dan apa? Dan larangan agar tidak nyemplung ke dalamnya, ke dalam larangan tersebut. Yahfazka balasannya. Niscaya Allah akan menjagamu dari segala hal, petaka di dunia ini maupun siksa di akhirat. Kemudian ihfazillah. Kemudian ihfazillah tajidahu tujahaka. Jagalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tajidhu niscaya, ya, apa? Engkau akan mendapatinya, ya, tujahaka, berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Tujahaka yaitu Allah Subhanahu wa taala, sama seperti redaksi yang pertama, yahfazka. Allah menjagamu dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW meneruskan kembali perkataannya, idza sa'alta, ya, jikalau engkau meminta, jikalau engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi, jikalau kita memohon suatu keperluan, di mana apalagi keperluan tersebut hanya Allah lah yang bisa mengatasi segala problemanya, maka jangan sekali-kali meminta kepada makhluk, ya. Siapapun selain kepada siapa? Selain kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. Nah, ini sebagai penerapan dan ada korelasinya terhadap satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Apa? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Lanjut alam. Atau apa? Fa idza sta'anta. Dan Ya, ketahuilah, sama ya. Wa idza sta'anta. Apa artinya wa idza sta'anta? apabila Jika engkau engkau meminta berharap, pertolongan, fasta'in billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Allah. Jadi, jikalau kita menginginkan, ya, mau dan meminta pertolongan, jangan sampai meminta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki kekuasaan, ya, di langit dan di bumi dan di dalam dunia yang kokoh ini. Nah, di mana dua wasiat ini, ya,
dua wasiat ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ini menunjukkan orang yang meminta kepada selain Allah berarti ya tauhidnya kurang. Karena itulah ya tidak dianjurkannya bagi kita untuk memohon kepada siapapun selain kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke wasiat yang kelima. Wasiat yang kelima. Dan Wa'lam. ketahuilah bahwasanya seluruh umat, seandainya mereka berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Nah, inilah hikmah dari penetapan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa ini jitama'una, ini juga sama. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakaimu, Seandainya dan jika. dan jika mereka berkumpul untuk mencelakaimu dengan sesuatu, Betul ya dulu. maka mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan Betul, kepadamu. atasmu. Ya. Itulah takdir. Ya. Ya. Jadi, jikalau ada orang yang menimpakan kepada kita suatu hal yang mudarat, dan ternyata hal yang mudarat itu terjadi pada kita, maka yakin dan percayalah hal tersebut ya tidaklah terjadi kecuali dengan apa? Izin Allah. Berarti itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pun sebagai manusia hamba yang beriman yang mencoba untuk memaksimalkan keimanan kita, nah, kita harus menerima putusan dan takdir Allah dengan lapang dada, bisodrin rahibin, ya dengan dada yang lapang. Ya. Namun ya meski demikian, ya, tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk menangkis mudarat dari orang yang ingin menimpakannya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 40. Dan jazaa'u balasan suatu kejahatan ya, sayyi'ah balasan suatu kejahatan itu adalah apa? Kejahatan yang serupa. Nah, inilah wasiat yang keenam yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Selanjutnya wasiat yang ketujuh sama terkait takdir. Rufi'atil aqlam. Pena-pena itu maksudnya adalah takdir, ya. Takdir itu telah diangkat. Wasuhuf lembaran-lembaran itu jaffat, ya, telah mengering, ya. Jadi di sini maksudnya apa? Semua takdir yang Allah tulis telah berakhir, ya. Jadi ada 4 ya poros keimanan seorang muslim terhadap takdir Allah. 4 tingkatan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Yang pertama apa? Kita mengimani ilmu Allah. Bahwasanya ilmu Allah ini azali. Ma makna azali? La bidayata lahu. Yang tidak ada awalnya. Dari dulu. Nah, dan terus senantiasa akan ada. Dan kita harus yakini itu ilmu Allah. Yang kedua apa? Ilmu Allah. Lalu yang kedua adalah kitabah, ya, pencatatan. Nah, di sini ya,
rufi'atil aqlam wa jaffat ya as-suhuf. Gitu. Jadi seluruh takdir ya, dan takdir ini telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh al-Mahfuz ya. Dan yang ketiga adalah Kehendak kehendak Allah, iradah. Nanti iradah itu ada yang apa namanya? Kauniyah dan syariah. syariah. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah al-khalqu, bukan al-halqu ya, al-halqu tenggorokan. Tapi ini adalah Khalqu. al-khalqu, yaitu penciptaan ya. Jadi Allah yang menciptakan, dan penciptaan yang Allah lakukan itu bukan hanya kepada penciptaan fisik saja, tapi penciptaan segala amal perbuatannya. Gitu. Nah, dan pemahaman yang harus kita bangun dalam mengimani takdir Allah ini, bahwasanya Allah sebetulnya tidaklah ridho terhadap perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh hambanya. Makanya pada hal kemungkaran tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar, pilihan kepada para hambanya. Lalu untuk menunjang agar hambanya ini bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, Allah hadirkan akal kita yang penuh dengan kesempurnaan. Allah hadirkan orang yang bisa mengajarkan kita ilmu, dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi, bangkitlah para ulama yang disebut dengan warasatul anbiya. Habisnya para ulama, ternyata beliau meninggalkan serpihan-serpihan ilmunya kepada kita, yaitu kitab-kitabnya. Kemudian diajarkan dengan baik kepada kita sampai saat ini. Itulah hal yang bisa menunjang kita untuk bisa membedakan mana yang ma'ruf, kan? Mana yang batil. Agar kita bisa terhindar dari yang mungkar. Oleh sebab itu, tidak bisa kita serta-merta menyandarkan perbuatan kemungkaran maksiat ini merupakan bagian dari takdir Allah. Tidak demikian. Inilah pemahaman yang harus kita bangun dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang ketujuh ya. Lanjut. Wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi. Silakan lanjut baca. Dan di dalam riwayat selain dari Imam Tirmidzi, jagalah Allah, maka kau akan mendapatinya di hadapanmu. Ya. Kenalilah Allah Dalam keadaan roha, lapang. dalam keadaan lapang, Iya. Maka maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. sulit. Wa alam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Lanjut. Dan ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, Kesalahanmu akhta'aka. Annama akhta'aka. Sesungguhnya bahwasanya segala kesalahanmu itu ya lam yakun liyusibaka. Belum tentu itu akan menjadi apa? Yusibaka, musibah untukmu. Begitu. Belum tentu dia akan menjadi musibah untukmu, kesalahan-kesalahan kita. Dan tidak pula ma'asobaka, ma'nya nafiyah, terkitakan i'rab. Tidak pula musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh apa? Lam yakun liyukhti'aka, disebabkan oleh kesalahanmu. Lanjut wa'alam, dan ketahuilah annan nasra, bahwasanya pertolongan itu bersama dengan apa? Kesabaran. dan bahwasanya kelapangan sama dengan kesulitan. Iya, faraja, yaitu kegembiraan, kelapangan. Naam, bersama dengan apa? Al-karbi, kesempitan. Ya, sama seperti syiddah. Wa anna ma'al usri yusra, kata Allah kan. Bahwasanya
bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan akan ada kemudahan, tidak, tapi bersama menggunakan kata ma'a. Baik. Kita i'rab ya. Hadisnya cukup panjang. Jadi total wasiatnya ada berapa? Tuh, 7 ya. Kalau kita tidak membaca, kalau kita cukupkan dari riwayat At-Tirmidzi ini. Silakan lanjut dibaca. Di i'rab. Langsung dari substansi isinya saja nggak apa-apa. Ya gulamu. Bismillah. Ya gulamu. Ya harfun nida. Mabniun ala sukun. Gulamu. Munada. Betul. Marfu'un bi Gulamu itu adalah munada. Mabni. Ya, kalau mabni begini. ala ya Alat domi. Mabni alat domi ala fi dhammi mahali au nas. dari tanwin fi mahali nasbin. Munada. Iya, iya. Munada mabniun ya alat domi fi mahali Nasbin. nasbin. Sebagaimana juga di pelajaran yang kelima di kitab Durusulullah ala Rabiyah liqairina tiki nabiha jilid yang pertama itu sudah penulis berikan materi terkait huruf nida dan munada ya. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Abbasu ya. Nah, itu kalau mau di i'rab, i'rabnya seperti itu. Ya, munada mabni ala dhammi fi mahali nasbin. Nanti berbeda lagi kalau munadanya itu susunan idofah. Lanjut inni. Innanya dulu. Inna harf taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al-ya domirun Domir mutakallimin mabniun. domir mutakallimin mabniun ala sukun fi Betul, mahallin sukun. nasbin ismu inna. Nah, muallimuka, muallim. Tu'allimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih Wal kaf wal kafu domirun mus. muttasilun Tar dulu. Muallimuka fa'ilnya apa? wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu Ana. ana. Sahih. Kafnya domir khitab namanya. Kafnya di sini adalah domir khitab. Kata ganti orang yang diajak bicara. Ya, domir khitab ini ada di mana? Udah pasti mabni ya, domir ya. Nah, udah pasti mabni, berarti dia mabni fi mahalli apa? Nasbin sebagai maf'ul bihi awal. Maf'ul bih yang pertama. Dan jumlah u'allimuka ini ya kita i'rab juga nih jumlahnya ini. Dia terletak pada mahal apa ini? Mahal rofa. Iya, fi mahali raf'in sebagai khobarnya siapa? Khobarnya inna. khobarnya inna. Nah, ya. Itu mahal jumlahnya. Kalimatin sekarang. Kalimatin sebagai apa? Maf'ul tsani. Iya, nah maf'ul sani. Ya. Sudah jelas mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-kasrah. Kasrah. Ya. Kenapa tanda mansubnya kasrah? Karena dia jama' mu'anas salim. Iya, jama' mu'anas salim. Lanjut ihfaz. Ihfaz fi'lu amrin Sahih. mabniun ala sukun. Sahih, mabni ala sukun. Lalu hurikatil dia di kasrah, diharokati kasrah, hurikatil kasrah. Litiqai sakinain. Sahih. Allah. Sebentar, fa'ilnya dulu.
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. Sahih Fazil. Allah. اسم الجلالة الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Naam, yahfazka. يحفظك يحفظ فعل مضارع مجزوم لجواب الشرط وعلامة جزمه ال- السكون Naam. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. Ya. Kafnya domir khitab mabni alal fathi fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bih. به. Nah, ihfazillaha tidak usah kita i'rab, sama seperti yang awal tadi. Ihfazillaha fil amr, ya, isim Allahnya ini, isim jalalah Allah ini sebagai مفعول maf'ulun به. bih mansub, ya. Naam, tajidhu. تجد فعل مضارع مجزوم لجواب شرط. Iya, sama آه، seperti yahfazka, ya. iya. Tujahaka. Nah, Tu- tu- nah, tujaha, perhatikan baik-baik. Tujaha ini namanya zorof makan. Zorfu makanin. Zorof makan di hadapan, gitu, ya. Tujaha mansub dia, wahwa mudhof, dan, ya, domir kaf yang ada di sini mabninya fi mahalli jarrin, ya, Keren. sebagai mudhofun Ini. ilaih. Kan zorof itu kalau di dalam kalimat dia sebagai apa? Posisinya mudhof. Lanjut, idza sa'alta. إذا Ada حرف tu شرط. syartin gairu jazimah. Naam, ya. Ada tu syartin. Lanjut. سألت فعل ماض مبني على السكون وفاعله ضمير Mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. فاعل. Karena bersambungnya dia dengan tak fa'il. Dan taknya ini mabni kan alal fathai, mabni di atas fathah, dan dia adalah domir mutakallimin. Tak ini domir mutakallim mabni tentunya alal على fat alal fathai, ya, fi mahali raf'in fa فاعل. fa'il, ya kan. Nah, lanjut. Fas'alillaha. ف آه، Dia berada di ف mana? السبب Jawab syarat. شرط. Iya kan? Kan ada iza. Nah, maka mintalah kepada Allah. Aslinya is'al, ya. Is'al ini is'al. Fil amarnya is'al. Fil amar, ya kan? Mabni. Plus sukun. Ya. Kata isim jalalah Allahnya sebagai maf'ul bih mansub wa alamatun nasbi al-fathatu. Fathah tandanya, ya, tampak terbaca oleh kita. Lanjut. Wa idza sta'adza. Wawunya harfu atfin. إذا ada syartin Ada tuh ghairu jazim. syartin. Ista'anta ini asal katanya adalah Ta'ana ta. yasta'in. Iya, betul. Ta'ana yasta'in. Ista'ana yasta'inu. Mabninya ala Ista'in sukun. fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il wa ta' dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam, sahih. Fasta'in billah. Fa sababiyah Iya, ista'in fa-nya jawab syarat.
fi'lu ista'in fi'lu amrin mabni ala sukun fi ista'in billah. Ya sudah, mabni ala sukun saja. Nah, billah ya jar wa majrur. Wa'lam dan ketahuilah ya alamnya fil amr. Fil amr Oh, mabni ala sukun, fa'ilnya domir mustatir ya kan? Wujuban takdiruhu anta wa'lam. anta Anaknya harfu harfu taukid taukid wa wa nasbin nasbin wa dan nasikhin tansibul isma wa tarfal khabar al ummata isim ismu inna anna mansubun wa alamatu nasbi. Naam al-fathatul sahih. Tanda fathahnya nampak. Law ijtama'at. Law. Law tidak usah pusing-pusing. Dia adalah da tu syartin. Ya. Sama kan seperti idza. Gitu. Lanjut ijtama'at sudah jelas fi'il madhi mabni kan? Alal. fathi Iya. Fathi yang tak sukunnya ini adalah penanda muannas saja fa'ilnya. Gitu. Dan jumlahnya ini ya ini penting nih. fi mahal Fi mahali apa? fi mahalli raf'in Sahih. Fi mahali raf'in sebagai apa? khabar anna Hah? khabar anna Iya. Khobar anna. Nah, lanjut. ala harfu jarrin mabni ala sukun Ya. an al-masdariyah yanfa'u fi'lun mudhari'un Yarfa'u. mansubun Yansibu fi'lal mudhari'a. Yansibul fi'lal mudhari'a. Menasabkan fi'l mudhari'. Yanfa'uka. Ini tanda yanfa'u nasabnya apa? bihadfin nun Iya, mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nuni. nuni Dan waw di sini dia sebagai apa wawunya? Domir mabni ala sukun fi maf'ul mahali raf'in sebagai fa'il fa'il. Wawunya di sini dia sebagai fa'il. Lanjut. al-kafu dhamirun Domir muttasil khitabin dhamir khitabin mabniun ala sukun fi mahali nasbin. nasbin maf'ulun bihi Maf'ul bi. Nah, bisyai'in jar wa majrur. Lanjut lam yanfa'uka ini amil lam jazm ya. jazm Tapi namanya apa? Huruf apa dia? harfu jazmin wan Qal. wa nafyin wa qalbin Ya. Yaitu ya jazimul fi'l al mudhari'an mudhari dijazmkan fi'il mudhari'nya dan yanfa'u ini dia fi'il fi'lun mudhari' mudhari majzumun majzum bilam wa alamatu jazmihi bil hadfun hadfun nun ini. Kafnya sama seperti tadi maf'ul bih ya. Illa sekarang. Gampang. illa Huruf ya istisna. Ada istisna huruf. Gitu. Yang isim itu cuma ghair doang, adat istisna. Bisai'in jar wa majrur qad sekarang. di Nah, sini qad di sini kita mau kasih nama apa? Huruf harfu tahqiq. tik Ya, kan dia masuk ke fi'il madi. Bisa dirujuk tufatul wasabiyah. Nah, lanjut kata bahu. kataba fi'lun madin mabniun alal fathi al-ha Betul.
Ha, Dhamirun domir muttasil muttasilun mabni mabniun alal ala dhammi dhammi fi fi mahali mahalli nasbin fi mahali nasbin nasbin bihi. maf'ulun bihi. Dan jumlah pada mahal jar, Jar ya, jumlahnya pada mahal jar sebagai apa? Sebagai sifat untuk syai'. sahih. Ini pada mahal jar, qad kata bahu ini jumlahnya karena menjadi sifat untuk syai'. Allahu laka. Allah di sini sebagai fa'il. Fa'il Fa'il dari apa? Kata ba. kataba Nah, laka jar wa majrur. Lamul jar, ya. Jar wa majrurnya ini, laka ini, jar wa majrurnya ini berada pada mahal apa? fi mahalli nasbin Iya, sebagai maf'ul bihi. enggak, sebagai hal, Kataba kataba Allah. sebagai hal dari apa? Dari maf'ul katabah, ya, dari maf'ul katabah. Ya. Untukmu yang telah Allah menetapkannya, untukmu, keadaan untukmu. Lanjut. Wa inna, silakan lanjut. Wa waw al istinafiyah in ada syartin, ada syartin Ia uh, harfus syartin jazim, dia menjazmkan ijtama'u fil madi mabni ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, karena dia bersambung dengan wawul jamaah maka dia mabninya dengan dhammah. Lantas wawunya apa? Wawunya adalah domir mabni. mabni. Domir mabni di atas sukun pada tempat rofa karena wawu tersebut adalah fa'il. Ya. Ini fa'ilnya. Nah, lanjut. Ala harfu jar ayyadurruka, ya, sebentar lagi. Ayyadurruka An harfu an masdariyah tansibul nah, mudhari iya, tansibul ya, tansibul fi'al al-mudhari'. Yadurru. Nah, ini tanda nasabnya penghilangan huruf nun. Kafnya nun. maf'ul bih bisayyin jar wa majrur. Lam yadurruka. Nah, sama ya, seperti yang di atas. Illa bisayyin, sama lagi. Qad katabahullahu alaika jar wa majrur, ya, fi mahallin nasbin sebagai hal untuk kataba ini. Qad kataba ini dia jumlah, qad katabahullah ini sebagai jumlah apa? Dia berada pada mahal apa tadi? Jarin sebagai sifat buat syai'. Syai'. Ya, karena sesuatu yang apa? Yang telah, makanya itu pentingnya mengetahui i'rab mahal agar kita dimudahkan untuk menerjemahkannya. Ada yangnya begitu. Sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya. Pada siapa? Nah, padamu, atas. Rufi'atil aqlamu. Rufi'at. Rufi'at fi'lun madin Iya, nah. Mabni tentunya di atas fathah. Mabninya apa? Karena majhul, ya kan? Naam, aqlamu sebagai naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala ala akhirih. Nah, wa jaffatis suhuf. Jaffat. jaffat fi'lun madin mabniun Nah, fathi sahih.
Karena tak ini sukun ya, tak sukun. sakinah Penanda apa? muannas. Mu'annas ya. Dia diharokati kasrah litiqa'i sakinain. Nah, suhuf ini bentuk jamak yang tidak berakal. Oleh sebab itu dihukumi mu'annas. Lanjut. Nah, lanjut ke berikutnya. Ihfadillaha. Ihfadillaha. Ihfad fi'lu amrin mabniun ala sukun. Ya. Allah di sini sebagai maf'ul bih ya. Cukup. Kemudian tajidhu ini terletak sebagai jawab syarat. Dia fi'il di sini tajidhu majzumun ya kan? Apa tanda jazmnya? Ini sukun. Ya, hu-nya di sini maf'ul bih. Ama maka zorof ya kan? Zaraf. Di hadapan. Seperti tujahaka tadi. Ta'arraf ini fi'il amr dari kata ta'arrafa ya ta'arrafu. Ta'arrufan. Nah, ta'arruf dari kata itu. Ta'arraf fi'il amrnya. Naam ya. Mabninya apa? Ala Sukun. sukun. Ila jar ya, isim jalalah Allah majrur fil rakhohi sama jar wa majrur ya arifka sebagai jawab syarat sama seperti tajid hu ya fi syiddah jar wa majrur. Lanjut wa'lam. Wa'lam fi'lu amrin. Naam sahih annanya adalah harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maknya adalah mau Mausul. mausul akhta'aka Akhta'ata fi'lun madin sahih alal mabniun fathi ala fathah. Wa dan fa'iluhu kafnya di sini ya fa'iluhu domir. dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Naam Wal kaf dhamir khitab mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. sahih lam yakun lamnya adalah jazm ya, penjazm harfu jazm harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Nah, yakun di sini sebagai fi'il yang dijazm dengan lam. Apa tandanya? Penghilangan huruf ilat wawu yakunu kan asalnya. Nah, dan sebetulnya juga ini bisa kita katakan ya, tanda jazmnya adalah sukun. Nah, nunnya sukun. Asalnya yakunu. Sahih. Liusibaka lamnya apa? Lamnya penasob tuh ya. Asoba yusibu asalnya kan jadi yusiba. Nah, yusiba ini fi'il mudhari mansub, tanda nasobnya Namanya apa? Fathah. Ya. Dan kaf di sini domir khitab mabni tentunya di mahal apa? Nasob sebagai maf'ul bi ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini sama ya dengan kalimat sebelumnya. Kita lanjut saja. Wa alam dan ketahuilah annanya harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin dan sibul isma wa tarfal khabar nasrah sebagai isim anna. ana. Oleh sebab itu dia nasab karena fungsinya tadi tansibul isma. Ma'as sabari ya, ma'anya di sini sebagai zorof ya. Zorof maksudnya di sini kedudukannya adalah mudhof. Maka kata sobri di sini dia majrur ya kan, mudhofun ilai. Lanjut wa anal faraja. Wa anna wawnya harful atfin anna harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al faraja ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih ma'a zarfu zarful makan mabniun ala fathi. Al karbi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Wa anna ma'al wawunya harfu atfin ataf. anna taukidin wa nasbin wa nasikhin tansibul isma wa tarfa'ul khabar ma'a Nah, ma'a zorof. dzaraf makan mabni al fathi al usri mudhafun ilaihi majrun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Yusran ismu anna Anna. Sahih. mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih.
Nah, ya, hadis ini yang sangat luar biasa. Salah satunya, maka di antara makna umum yang bisa kita dapatkan, yang pertama adalah kalau kita melihat redaksi awalnya ketika Nabi Muhammad SAW menyapa Ibnu Abbas yang saat itu usianya masih belia dengan sebutan ya gulam wahayna. Jadi di sini faedahnya adalah budaya saling menasehati, saling memberikan wasiat. Sebagaimana hadis sebelumnya pernah kita baca juga sama, ya. Jadi nasihat boleh dilakukan dengan atau tanpa diminta. Ingat, ya, budaya saling menasehati yaitu nasihat boleh diberikan tanpa diminta. Contohnya orang ceramah di masjid tuh, ya. Emang masjid yang minta gitu kan. Tapi tak semua orang di situ meminta ceramah, tapi dia disuruh datang mendengarkan ceramah. Itu nasihat ceramah. Lalu kemudian perintah, ya, menjaga hak Allah, ya, hak Allah. Baik. Nah, ini sama ada di surat, ya, Muhammad ayat 7. Ya, bagaimana kita menjaga hak Allah itu dengan menolong agamanya. Menolong agamanya dengan melakukan ketaatan, mencerminkan kebaikan kepada sesama kita yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, ini dalil mereka yang gembur dengan dakwah. Ya, tapi di sisi lain juga kita harus memperhatikan prioritas dakwah, yaitu diri kita tersendiri dulu lah yang kita harus dakwahi dengan belajar. Kemudian yang ketiga, perintah untuk meminta berdoa hanya kepada Allah, ya kan? Ya, perintah berdoa hanya kepada Allah, ya kan? Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kemudian permasalahan takdir, ya, ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd, ya. Ayat berapa? 39 nih. Yamhullahu man yasha'u wa yutsabbit wa indahu umul kitab. Apa yamhu? Allah sebagai fa'il, ya. Allah menghapuskan ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Wa yutsabbit wa yuthbitu afwan wa yuthbitu, dan Allah menetapkan, ya, apa yang Allah kehendaki tentunya. Wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah ada umul kitab. Umul kitab yang dimaksudkan pada ayat 39 di surat Ar-Ra'd itu adalah lauhal mahfuz. Tentu masih ada banyak lagi faedah-faedah nanti bisa kita dapatkan pada syuruhat-syuruhat para ulama yang menjelaskan hadis ini tentunya. Karena waktu, ya, kita singkat dan sedikit, kita prioritaskan terlebih dahulu kajian kita kepada kajian kebahasaannya, yaitu dengan mengi'rabnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.